kerajaan. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Haleluya, luar biasa. Amin. Saya juga ingin menyapa bagi semua saudara yang sedang ibadah online bersama kami. Mari kita memuji menyembah Tuhan sekalipun online. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada di sana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau katakan kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Kami persembahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
Engkau Tuhan dan Raja-Mu. Berikan kemenangan Engkau Tuhan.
seumur hidup. Kan ku agungkan Kau Tuhan selama-lamanya. Tinggikan
Tiada nama lain selain nama-Mu Yesus. Oh masyarakat, kami mau membawa bangsa dan negara kami yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan kami melewati masa-masa sukar, masa-masa yang tidak mengenakan. Tapi dengan Tuhan kami dimampukan melewatinya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami, bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, dan segenap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan atas bangsa ini, kami bawa ke tangan-Mu. Sebab Engkau yang menetapkan segala jalan-jalan atas bangsa ini. Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Indonesia dalam hati-Mu Tuhan. Oh Rapa Syakarato Namate. Kami akan membawa Tuhan segenap rakyat Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari bangsa ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga ada atas kota kami, Jakarta Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Jakarta dalam nama Yesus. Para pemimpin di Jakarta diberkati dalam nama Yesus. Oh Pasyaka, oh Rebasyaka. Seluruh gereja yang ada di Jakarta ini juga Tuhan, kami percaya dalam kendali Tuhan. Terutama kami berdoa bagi roh ministry dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi gembala senior kami Bapak Timotius Harisin beserta Ibu. Bahkan bagi gembala Jabodetabek Bapak Roni dan Simeon beserta Ibu. Dan bagi gembala Rock Pantai Nakopo Bapak Hartono beserta Ibu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila ada satu kebetulan pun mereka menjadi gembala atas kami. Kami percaya kesehatan Kau anugerahkan atas mereka. Kemanapun mereka pergi, ada tanda terheran yang mengikuti mereka. Dalam nama Yesus, ada penuhan jiwa-jiwa yang Kau berikan melalui mereka. Hidup mereka menjadi contoh atas kami. Hidup mereka menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Juga bagi jemaat-Mu yang digembalakan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar mereka boleh bergantung sepenuhnya atas Tuhan. Biar mereka boleh melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa aku terbiasa ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah anugerahkan kesehatan bagi kami. Engkau sudah anugerahkan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah atas kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan begitu besar, lambaikan tanganmu. Amin. Mari kita menari bagi Allah kita lebih lagi. Sebab kasih-Nya tidak terukur. Haleluya. Kasih Allah tak tersudah, selalu
Suara Gembala. Shalom warga kerajaan, ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi Sang Raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal, ya, benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita karena Tuhan. Hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita ya gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita, melepaskan kita dari orang jahat, termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amen.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba yang terbatas, tapi oleh karena Tuhan yang akan berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih bila nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Saya izin buka masker. Oh, haleluya. Terima kasih Pak Hartono dan Ibu yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Tuhan kasih. Ada sukacita ya pagi hari ini. Amin. Nah baik, seperti tema kita bulan ini tentang apa? Loving the King. Waktu saya teleponan sama Pak Hartono selesai, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa nih yang mau saya sampaikan tentang loving the King? Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan kasih saya lihat satu gambar. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya dikasih lihat gambar tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Tuh saya cari, saya googling. Oh, dapat gambar ini Bapak Ibu ya. Nah, loving the King Bapak Ibu ya. Ini kejadian Abraham mempersembahkan Ishak. Saya yakin kita semua di sini udah sering baca, udah sering dengar ya tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, tapi pagi hari ini mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu ayatnya ya, biar kita enak sama-sama baca, tolong dibantu. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap.
1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Baik, sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira apa nih maksudnya? Ya, saya baca bolak-balik. Nah, saya dikasih pengertian begini, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Bicara mengasihi Tuhan, itu adalah bicara ketaatan. Jadi ada 2 poin yang penting yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, bicara ketaatan. Dan kedua, bicara mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bicara ketaatan itu mudah disebut. Ya, taat. Ya, tapi sulit dilakukan. Amin. Iya atau iya Bapak Ibu? Ya, ketaatan. Nah, hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada 2 jenis ketaatan. Pertama, yaitu ketaatan sesaat atau emosional. Apa ketaatan sesaat atau emosional Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Kalau dulu sering KKR, sekarang jarang KKR karena pandemi ya. Kalau biasanya orang pulang KKR Bapak Ibu, berubah orang itu. Bener nggak? Yang sumbu pendek, sumbu pendek itu yang pemarah, itu jadi sabar. Ya, kalau nyetir mobil mungkin biasa di klakson aja udah marah, itu disalip atau dipotong orang udah sabar ya. Karena baru dengar firman Tuhan. Atau kita habis ibadah Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan mungkin Pak Artono sampaikan tentang apa? Tentang memberi. Mungkin yang agak pelit, maaf, pulang dari ibadah mungkin jadi royal.
Bapak Ibu kalau tahu di tempat-tempat ibadah tempat lain, agama lain ya, saya lihat itu kalau di luar tempat ibadah tuh banyak orang meminta-minta, pintar mereka. Karena mereka tahu orang habis ibadah itu lebih senang memberi. Bapak Ibu, itu hari Minggu contohnya. Pulang dari ibadah, wah kita dikasih tahu oleh Pak Artono tentang firman Tuhan, memberi, ayo kita belajar. Baik nggak baik itu Bapak Ibu. Tapi itu hari Minggu. Bagaimana dengan hari Senin? Bagaimana dengan Selasa? Bagaimana dengan seterusnya? Apakah ketaatan kita itu, atau apakah kita yang digerakkan hati untuk memberi itu seterusnya? Kalau hanya sementara, seminggu, Senin, Rabu udah mulai hilang, Kamis mulai balik kembali ke sifat awal kita, itu bukan yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan mau kita tuh ketaatan yang apa Bapak Ibu? Bukan ketaatan yang emosional. Saya mau kasih cerita sedikit tentang ketaatan emosional Bapak Ibu. Bapak Ibu sering ke mall pasti ya. Di mall tuh sering ada orang promosi, amin. Di dalam dunia sales, Bapak Ibu, ini saya orang sales ya, itu ada satu teori ya, mengajar, itu ada satu istilah namanya now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Itu sebenarnya satu strategi bagi si penjual. Istri saya pernah bareng sama saya di mall. Waktu itu saya paling ingat, orang tuh jualan kompor listrik. Ya. Kompor listrik ada hadiah. Istri saya tanya, memang kita lagi butuh juga waktu itu untuk apartemen. Oke, istri saya tertarik. Tuh istri saya tanya, diceritakan panjang lebar. Dia tuh tahu istri saya udah mulai tertarik nih. Istri saya tanya dia, kamu ini promosi sampai kapan? Hari ini. Kalau besok, wah Bu, kalau besok hadiahnya belum tentu ada. Itu dia lagi melakukan namanya teori now or never. Dia lagi mempengaruhi psikologi daripada pembeli. Supaya apa? Supaya kita memutuskan keputusan yang cepat. Saya lihatin saya kalah, dia beli. Ya, saya ngomong sama istri saya, kamu kalah nih, itu pinter si salesman-nya. Itu ada teori namanya now or never. Karena apa? Karena itu emosional sesaat kita belanja Bapak Ibu. Ada teman saya paling ingat di Pekanbaru, habis lagi KKR, ditantang oleh hamba Tuhan, sak-sak dompetnya dikasih. Baik gak? Baik, saya jempolin. Tapi jangan menyesal besoknya ya. Kalau nanti seminggu lagi menyesal, itu bukan itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan mau ketaatan kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan itu taat. Kita tidak bisa kata, Tuhan saya mengasihi engkau, tapi kita nggak taat, nggak bisa. Ketaatan yang Tuhan mau dari kita semua Bapak Ibu adalah ketaatan yang apa? Yang konsisten. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Ketaatan yang konsisten seperti apa Bapak Ibu? Tuhan mau kita konsisten. Saya banyak baca Bapak Ibu, ternyata orang-orang sukses salah satu kriteria yaitu konsisten. Amin. Saya pegang beberapa perusahaan Bapak Ibu, suatu saat saya meeting sama tim, terus ada satu supervisor ngomong atasannya, ya nih Bapak sekarang lagi kenceng-kencengnya ngejar-ngejar kami. Kami tahu kalau Bapak ngejar kenceng-kenceng kepada kami pasti habis meeting sama Pak Edi. Dia ngomong gitu. Terus saya ketawa aja senyum-senyum. Ya, saya tahu ada 2 manajer waktu itu di tim tersebut. Manajer yang satu ini yang dikatakan si supervisornya itu semangatnya itu sebentar Bapak Ibu. Habis itu kalau saya nggak tanya lagi, turun lagi. Hasilnya itu nggak baik, nggak maksimal Bapak Ibu. Dibanding sama satu lagi yang konsisten. Diingatkan nggak diingatkan tetap dia konsisten. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita itu konsisten. Mengasihi Tuhan,
Taat kepada Tuhan itu butuh konsistensi yang tinggi, bukan emosi sesaat. Kalau emosi sesaat seperti yang tadi Bapak Ibu ya, kita pulang dari gereja kita mudah memberi sesaat. Besok gimana? Lusa gimana? Seterusnya gimana? Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan mau kita itu konsisten mengasihi Dia. Bagaimana dengan Abraham? Abraham konsisten gak mengasihi Tuhan? Kalau kita baca ayat firman Tuhan tadi, saya baca bolak-balik, Abraham itu luar biasa Bapak Ibu. Satu slide lagi Pak Janus, tolong dia bantu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Abraham itu konsisten pasti ya? Amin, pasti, Alkitab sudah tulis. Tapi buktinya apa? Ketaatan yang konsisten, buktinya apa Bapak Ibu? Kejadian 22 ayat 4, kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 4. Nih ya, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saya lagi bayangin Bapak Ibu, Abraham tuh dikasih waktu 3 hari lebih oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. 3 hari itu cukup untuk Abraham merubah pikirannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, coba kalau kita sih nggak seukuran sama Abraham. Ya, Tuhan nggak mungkin minta gitu seberat gitu sama kita, pasti kita nggak mampu. Jujur Bapak Ibu ya. Tapi saya lagi bayangin, Abraham lagi jalan sama Ishak 3 hari lamanya loh. Kalau Abraham diperintahkan Tuhan hari ini, besok atau langsung dikasih Ishak untuk Tuhan, mungkin itu emosi sesaat. Tapi Abraham dikasih waktu 3 hari lebih dikatakan, untuk sampai ke tempat gunung yang Tuhan tunjukkan. Luar biasa. Abraham punya banyak kesempatan loh Bapak Ibu, untuk merubah, untuk negosiasi sama Tuhan. Apalagi ditanya-tanya oleh Ishak, Papa ini semuanya udah siap, tapi korbannya mana? Domba yang mau dipersembahkan mana? Itu pergumulan yang berat pasti Bapak Ibu, amin. Benar gak? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, luar biasa kan? Coba kita lihat. Abraham dikasih 3 hari lebih. Saya pelajari sebelumnya ya, Abraham itu seorang negosiator yang baik loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Kejadian 18, Abraham pernah negosiasi sama raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nego tentang apa Bapak Ibu? Tentang Sodom dan Gomora. Amin. Abraham nego, Tuhan boleh nggak begini, Tuhan boleh nggak? Dan Abraham didengar loh oleh Tuhan. Mengapa Abraham tidak negosiasi sama Tuhan waktu mempersembahkan anaknya? Kalau Abraham negosiasi bisa kan? Enggak. Makanya Abraham layak disebut bapa segala orang beriman. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan mau kasih contoh kepada kita melalui kisah Abraham. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan konsisten Bapak Ibu. Tidak mudah saya tahu. Ya, seperti Ibu Nancy katakan minggu lalu, kita butuh kasih, butuh kekuatan dari Tuhan. Jadinya pelajaran pertama hari ini kita belajar Bapak Ibu, mengasihi Tuhan adalah butuh ketaatan. Amin Bapak Ibu. Kita mau taat, dan ketaatan bukan ketaatan emosional, tapi ketaatan yang konsisten. Poin kedua Bapak Ibu, tentang pengorbanan. Bapak Ibu, pengorbanan gak mudah loh. Kalau pengorbanan sesuatu yang kita tidak penting Bapak Ibu, ya itu mah mudah. Kalau orang kaya memberi persembahan banyak itu mah biasa Bapak Ibu. Tapi orang miskin ibu yang memberikan sepeser
Itu yang Tuhan kata dia memberi yang terbesar kepada Tuhan. Memberi dengan sakit. Ada satu hamba Tuhan saya pernah dengar dia katakan kalau memberi kepada Tuhan itu memberi dengan sampai kita sakit. Itu belum pemberian yang luar biasa. Pengorbanan artinya. Kalau cuma ngasih biasa itu bukan pengorbanan Bapak Ibu. Ya. Nah kita belajar tentang pengorbanan. Kita siap berkorban untuk Tuhan Bapak Ibu seperti Abraham. Saya untuk membicarakan firman Tuhan. Saya kepikir Bapak Ibu. Mengapa Tuhan tidak minta Ismail kepada Abraham? Ismail juga anak Abraham kan? Tapi mengapa Tuhan minta Ishak? Karena apa Bapak Ibu? Halo? Karena apa? Anak perjanjian. Oke, ada satu lagi. Ayat yang berapa ya? Ayat kedua kalau nggak salah ya. Kejadian 22 ayat 2. Nah ini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Artinya anak yang paling Abraham kasih itu Ishak. Kalau saya lagi bayangin Bapak Ibu, kalau Tuhan minta Ismail, mungkin Abraham ngomong, yes Ismail ambil lah. Kalau bahasa sehari-harinya ya Bapak Ibu ya. Tuhan minta Ishak. Karena Tuhan tahu anak yang tunggal yang satu-satunya dikasih Abraham itu Ishak. Itu ujian yang paling berat Bapak Ibu. Dia mengasihi Tuhan itu kita butuh berkorban. Abraham berkorban. Dan saya baca pelan-pelan. Abraham itu betul-betul bukan main-main kayak di film loh Bapak Ibu. Ya pura-pura mempersembahkan Ishak. Dia betul-betul mempersembahkan Ishak. Saya sambil berpikir bagaimana kalau Tuhan tidak tahan nih. Malaikat Tuhan tidak tahan Abraham. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Amin. Tuhan kita ada Tuhan yang baik Bapak Ibu. Dia tahu kita sayang sesuatu, dia tahu kita butuh sesuatu. Tapi itu hanya ujian. Ujian untuk Abraham Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini kita diuji oleh Tuhan Bapak Ibu, gak usah khawatir Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, amin. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Tentang siap berkorban. Saat-saat ini Bapak Ibu, dengan kurang lebih 2 tahun pandemi di tempat kita, bukan tempat kita aja, di seluruh dunia. Itu mengganggu semua bisnis. Gak adalah 1-2 jenis bisnis yang tidak terganggu. Tapi 95% lebih bisnis itu terganggu. Amin. Di sini banyak orang bisnis nih. Ya Pak Budi ya. Terganggu ya Pak? Terganggu Pak. Kami punya beberapa franchise bisnis terganggu Bapak Ibu. Sangat terganggu. Karena apa? Karena peraturan pemerintah. Biasanya buka toko 24 jam. Sekarang disuruh buka toko cuma 8 jam. Terganggu nggak? Terganggu. Biasanya orang sekolah, mahasiswa datang belanja. Mahasiswa tuh belajar di rumah. Nggak keluar. Omsetnya tuh naik pelosotan Bapak Ibu. Dan saya nggak bisa apa-apa. Karena itu franchise. Saya mau kasih masukan pun nggak bisa. Karena itu aturan mereka. Saya hanya bisa berdoa. Tuhan tolong. Dan saya jujur saya katakan kepada Bapak Ibu. Bisnis itu rugi. Rugi. Saya hitung-hitungan sama istri. Wah ini rugi. Ini yang saya mau saksikan Bapak Ibu. Kami belajar taat kepada Tuhan kurang lebih udah 30 tahun. Saya kenal Tuhan semenjak melayani itu perpuluhan, pasti kita akan kembalikan kepada Tuhan. Saya bisa lupa waktu itu, kadang-kadang pura-pura lupa, saya jujur sama Bapak Ibu. Tapi yang gak bisa lupa itu siapa atau gak di rumah kami? Itu istri saya. Istri saya setiap bulan, kalau namanya penghasilan dapat,
Dia nggak nanya, dia udah ada tempat-tempat transfernya. Dia udah tahu ini kemana, ini perpuluhan gereja, ini untuk penginjilan, ini untuk bantu teman, ini untuk saudara. Udah diatur. Nah, waktu kondisi pandemi, Bapak Ibu, saya pernah kepikir, loh, kalau dagang kan boleh dihitung plus minusnya kan? Jangan diikuti Bapak Ibu ya, bertobat saya Bapak Ibu. Pernah saya kepikir di pikiran saya, pernah saya ngomong sama istri, ini kayaknya kita perlu hitung-hitungan. Kayaknya kita hitung-hitung mungkin nggak perlu sampai begitu ya, yang bisa kita kurangi, kita kurangi. Wajar ya Bapak Ibu ya, tapi itu salah. Istri saya ngomong enggak. Dan dia ingatkan kepada saya paling ingat, dia selalu ingatkan saya, jangan, nggak boleh, kita ada hari ini karena Tuhan. Bapak Ibu saya mau tahu, saya ingat tahun 96 kami pindah dari Jambi ke Jakarta. Bapak Ibu mungkin banyak yang nggak tahu, ini saya cerita hari ini. Di Jambi saya kerja, istri saya kerja. Pak, saya mau kasih tahu, Jambi itu kota kecil, makanannya enak dan murah. Ini bukan promosi ya, tapi ini sungguhan. Ini sungguhan. Nanti Pak Artono mau ke Jambi kapan-kapan bisa bareng. Itu sungguhan, makanan murah dan enak. Istri saya jadi kepala bagian di bank, saya bekerja sebagai sales manager. Cukup, bahkan bisa nyimpen di daerah. Dekat orang tua lagi, dekat mertua. Tuhan punya rencana beda. Tahun 96 saya dipindah ke Jakarta. Dipindah dan gak bisa nolak punya kalau tempat kantor kami itu. Kayak tentara. Lu mau pindah atau enggak, itu aja pilihannya cuma 2. Yes, saya pindah karena saya punya cita-cita yang tinggi. Dan istri gimana? Istri ikut suami. Prinsip saya istri ikut suami. Yaudah kita pindah. Saya masih ingat nih, anak saya laki-laki 2, yang satu Jason, yang satu James. James masih umur 1 tahun, saya dipindah ke Jakarta. Tinggal di Kelapa Gading. Memang kantor nyiapin tempat tinggal ya, nggak usah banyak pikir di tempat tinggal. Tapi hidup di Kelapa Gading tuh mahal. Ya Pak Har ya, Pak Har di Kelapa Gading nih. Ya, teman saya hidup di tempat-tempat lain lebih murah. Di Kelapa Gading tuh hidupnya mahal. Jujur saya katakan, apa yang saya dapat itu mepet. Tabungan kita bawa dari Jambi itu terkikis. Boleh dikatakan minus waktu itu. Tapi tetap kami memberikan bagian yang harus kami lakukan. Bapak Ibu saya cerita, mungkin Bapak Ibu gak percaya. Istri saya pernah sakit Bapak Ibu. Gak bisa berdiri lama, gak bisa berdiri lama. Dicek ke dokter, tahu gak sakitnya apa Bapak Ibu? Kurang gizi. Kurang gizi Bapak Ibu. Dokter ngomong kamu gak ada sakit apa-apa, cuma kurang gizi doang. Karena memang waktu itu hidup lagi berat. Kami rantangan Bapak Ibu. Istri sayang suami, capek kerja, suami dikasih lebih enak. Istri makan apa adanya, kena kurang gizi Bapak Ibu. Apalagi saya mau saksikan Bapak Ibu. Anak kami James yang kecil, ini Bapak Ibu gak percaya nih. Dia di Jambi lahir, dikasih dokter, itu susu yang cukup mahal. Saya gak apa-apa saya sebut mereknya ya. Itu Nutrilon, tahu yang Nutrilon ya? Nutrisia punya itu mahal. Waktu di Jambi kami mampu beli. Waktu pindah ke Jakarta, udah gak kuat Bapak Ibu. Istri saya ngomong, udah kita gantilah. Saya masih ingat ada satu merek lain ya, saya gak boleh sebut namanya. Itu anak saya kepalanya jadi gede, badan jadi kecil kayak tetrek tuh ya. Bener. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tuh baik. Itu orang pabrik, teman saya, pabrik Nutrisia. Itu setiap bulan saya dikasih 1 dus sampel Bapak Ibu. Ada sampel kaleng kecil untuk dokter punya. Biasa mereka ke dokter tuh kasih sampel Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengerti tahu ya. Itu dikasih ke saya, puji Tuhan, 1 dus. Itu anak saya bisa hidup dari situ. 1 dus. Jadi kita gak perlu beli Bapak Ibu. Luar biasa kan Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan tahu. Anak kami yang besar, setiap minggu gak ada kerjaan kita bawa ke mall. Bapak Ibu kalau di Kelapa Gading sekarang gak ada Diamond Pak Hartono. Dulu itu ada Diamond Supermarket.
Saya nggak bisa lupa, depan Diamond itu food court. Anak saya selalu pengen kalau ke sana tuh makan itu namanya nasi Hainam. Saya sebut namanya dan gak apa-apa sekalian promosi, itu nasi Hainam Kenanga. Waktu itu bagi kami mahal Bapak Ibu, gak kuat belinya. Tahu gak apa yang Tuhan lakukan? Itu saya kenal baik sama orang supermarketnya, itu dikasih voucher Bapak Ibu. Gak banyak vouchernya, tapi cukup lah kadang-kadang bawa anak untuk makan. Jadi kalau saya sama istri bawa anak makan kita lihatin Bapak Ibu. Mereka makan, paling saya ambil 1-2 aja. Bapak Ibu mungkin gak percaya, tapi Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Gak lama Bapak Ibu, 5 tahun di Kelapa Gading. Bergumul. Teman-teman saya pindah dari Semarang, pindah dari mana tuh mental semua, gak kuat minta pulang kampung. Ya, saya ngomong sama istri enggak, saya tetap harus kita bertahan. Karena saya punya cita-cita, ada karir yang saya mau kejar. Habis itu saya pindah ke Pekanbaru, seterusnya ke Bandung dan ke Jakarta Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau saksikan ini mengapa? Ini Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Di masa pandemi sekarang ini, saya ceritakan tadi rugi kan kami kan? Rugi. Tuhan kasih cara lain untuk memberkati kami Bapak Ibu. Contoh yang simpel Bapak Ibu. Di masa pandemi orang susah dapat kerja, amin. Banyak orang di PHK. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, anak kami dipromosi dua-dua jadi manajer. Aduh, saya nangis. Tuhan terima kasih. Itu satu sukacita yang luar biasa bukan? Memang sebelah pihak rugi secara bisnis. Tuhan gantikan dengan cara-cara lain. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya saksi hidupnya, saya ngalami. Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak kekurangan cara memberkati kita. Tuhan punya bukan ribuan jutaan cara untuk memberkati kita, enggak kehitung Bapak Ibu. Yang tidak kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Pak Arifin tadi katakan Roma 8 ayat 28. Asal kita mengasihi Dia dengan benar. Amin Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu, kita bangga, kita patut bangga punya Tuhan Yesus. Allah yang Bapak Ibu sembah dan saya sembah. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berbohong, Allah yang tidak pernah mengingkar janji, Allah yang tidak mempermalukan kita Bapak Ibu. Dan Allah yang tidak mau berutang sama kita. Suatu saat saya ditanya nih oleh teman yang agak bandel. Dia ngomong gini, Pak Edi, kalau di GBI itu kamu kan berpuluhan. Iya, maaf ya di tempat dia enggak, saya enggak sebut. Kamu pernah hitung enggak? Sejak kapan kamu mulai mengembalikan perpuluhan? Saya hitung-hitung hampir 30 tahun. Wah, kalau saya hitung katanya, itu beli satu rumah sekarang. Kalau nyicil KPR ya itu bisa nyicil satu rumah Bapak Ibu. Saya ngomong sama dia gini, saya nggak pernah hitung. Saya cuma tahu satu hal. Waktu kami pertama kenal Tuhan, kami mulai taat. Saya nggak punya apa-apa, rumah masih kontrak. Tapi sampai hari ini kami punya rumah dan yang lain-lain. Kami hidup berkecukupan. Itu yang saya tahu. Dan saya kasih tahu dia, Tuhan gak pernah utang. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan gak pernah utang. Jangan kita hitung-hitung. Memang kalau dihitung-hitung, wih lumayan ya. Punya satu rumah loh. Tapi Tuhan siapkan rumah yang lebih baik di sana. Amin bagi kita semuanya. Taat dan setia Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan. Makanya saya belajar, oh Tuhan ternyata loving the King adalah bicara tentang ketaatan. Bicara tentang kita mau berkorban untuk Tuhan. Memang berkorban itu sakit, taat itu enggak mudah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tapi mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan untuk saya, untuk kami. Biarlah ini boleh menjadi rema bagi kami semua, bagi kita semua. Saya ajar anak-anak, ayo kembali yang perpuluhan kalau kamu mau diberkati.
Jangan hitung-hitungan. Karena papa udah ngalami 30 tahun lebih. Sampai hari ini Tuhan pelihara Bapak Ibu. Teman-teman saya pensiun bingung gak ada kerjaan. Saya masih dikasih kepercayaan oleh Tuhan, oleh teman-teman untuk melakukan beberapa banyak hal. Saya katakan, kalau saya dibanding teman-teman lain pendidikan kalah. Mungkin masih banyak hal yang mereka mungkin lebih pintar dari saya. Tapi saya punya Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Amin Bapak Ibu. Mari. Saat ini lagi sulit saya tahu. Pandemi menjadi endemi mungkin. Perang Rusia dan Ukraina itu berpengaruh kepada dunia Bapak Ibu. Kepada bisnis dunia. Kepada saham, sebenarnya barang-barang mulai naik harga, betul? Itu karena apa? Karena energi. Karena minyak bumi segala macam terganggu Bapak Ibu. Kita bisa apa? Gak bisa apa-apa. Tapi jangan khawatir dan takut Bapak Ibu. Tuhan yang dulu tolong kita, hari ini Dia akan tolong kita. Besok dan seterusnya Dia akan tolong kita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sederhana yang saya sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema bagi kita semua. Amin. Kita nyanyi satu lagu baik. Hidupku menggenapi firman. Tolong ya, Bu. Baik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan tetap memateraikan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan. Agar firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi terang bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan puji syukur hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Pak Edi. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan dikuatkan bagi hari ini. Saya sudah sering pesan kepada jemaat di tempat ini. Di musim apapun kita orang dunia sekarang mungkin mengalami musim kering, susah, sulit dan semuanya. Tapi ingat, hidup kita ditentukan bukan keadaan yang ada. Hidup kita ditentukan dengan ketaatan kita akan firman Tuhan. Makanya saya sering pesan, jangan pernah berhenti menabur di musim apapun. Jangan pernah berhenti. Sekali lagi saya tekankan ini buat jemaat, jangan pernah berhenti menabur. Dan yang tadi sudah dipesankan juga, setia, terus konsisten. Saya 35 tahun sejak saya bertobat dan saya diajar tentang perpuluhan. Sampai hari ini saya kembalikan dan saya tidak pernah potong. Saya hasil apapun, gaji saya berapapun, saya tidak pernah potong. Ya ambil 10%, bahkan lebih kadang-kadang. Jadi konsisten aja.
Dan saya buktikan bagaimana Tuhan pertolongannya, pembelaannya luar biasa sampai hari ini. Kalau Pak Edi tadi berkata dari Jambi, dia pindah ke Jakarta, istri harus ikut suami. Saya kebalik, saya ikut istri ke Jakarta. Karena yang dipanggil ke Jakarta istri saya. Ya. Nah itu nanti kesaksian. Saya lontang-lantung 6 bulan di Jakarta. Tapi sekali lagi tadi ya, memang semua keadaan Tuhan buat itu untuk kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Makanya ayo jemaat, di luar sana ada pengajaran banyak bahwa kita tidak perlu kembalikan perpuluhan. Itu hukum Taurat dan sebagainya. Saya pernah sharing sama istri saya, coba tanya orang-orang itu. Semua milik Tuhan, 100% milik Tuhan. Saya ngomong, sudahkah kau sudah beri berapa persen itu untuk Tuhan? Kalau Tuhan suruh kayak Abraham kasih, enggak itu 100%. Saya ngomong yang 10% aja susah. Mau 100% enggak apa. Saya pikir begini, kenapa Tuhan kasih 10%? Itu minimal supaya kita tidak terikat dengan uang. Kalau kita tidak benar rajin, konsisten, saya takut Bapak Ibu, orang yang tidak memberi perpuluhan itu hatinya makin melekat kepada mamon. Wah, susah. Saya pernah sharing, ada seorang jemaat diberkati Tuhan. Dia ngomong jujur, Pak, tidak mudah ngasih perpuluhan, Pak. Tadi saya disaksikan. Kalau penghasilannya 10 juta, mudah Pak, 1 juta. Tapi kalau sudah 100-500 juta, 1 M Pak, aduh susah Pak. Tapi kalau ingat ketaatan dan cinta kita sama Tuhan, Tuhan itu melebihi dari semua harta yang kita miliki, betul? Itu karena Tuhan buat kita. Makanya yuk Bapak Ibu semua jemaat, jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Taat aja. Jangan lihat angin. Kalau engkau lihat angin tidak pernah nabur, kata kitab Amsal. Kalau engkau lihat keadaan, engkau tidak pernah nabur, engkau tidak akan kembalikan, itu milik Tuhan. Karena engkau lihat bos keadaan, aduh tidak mungkin, nanti gimana, ini susah. Belajar taat sama firman aja. Halo ya, Abraham kembalikan, Abraham taat. Abraham beri anaknya yang tunggal yang dia dikasihi itu. Toh pada satu titik di atas itu, waktu pisau mau ditancapkan, ada suara terdengar, betul? Dan digantikan dengan domba yang gambaran dari Tuhan kita Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, betul? Dia sudah berkorban luar biasa buat kita. Terima kasih Pak Edi buat pesan buat kita. Ayo belajar taat dengan konsisten, tidak perlu emosional ya. Konsisten aja tahu ya, dan belajar berkorban bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekarang lagi musim investasi di mana-mana, betul ya? Tidak salah ya, yang penting jangan investasi bodong dan jangan investasi yang namanya robot tadi itu. Pak Arifin sudah banyak cerita ya, sarankan supaya jemaat Tuhan jangan pernah ikutan investasi robot trading ya. Tapi kita mau belajar dari firman untuk investasi kerajaan Allah.
Dan Alkitab berkata ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Itu jaminan pasti ya. Yang bodong-bodong scam semua kan. Tapi investasi buat kerajaan surga tidak ada yang scam. Haleluya. Dia sumber buat kita. Mari angkat tangan dan angkat roti kita. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih semua karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa jadikan jemaat-Mu di tempat ini bukan pemilik tapi pengelola yang benar. Oleh sebab itu beri hikmat buat kami. Mengelola dengan benar sesuai firman-Mu. Supaya Tuhan percayakan hal-hal tanggung jawab yang lebih lagi buat jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, izinkan kami setia dalam perkara kecil. Supaya Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Tuhan, Kau sudah kerjakan semuanya di atas kayu salib. Semuanya. It is finished. Apapun yang kami alami, ada sumber kekuatan buat kami. Sumber kehidupan dan sumber kesehatan buat kami. Biar tubuh kami sehat, segar, dan terus berbuah-buah bagi Engkau. Karena Yesus yang sudah kerjakan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Untuk jemaat yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu baik di tempat ini. Terimalah berkat Tuhan. Bukakan pintu surgamu ya Tuhan. Berkati seluruh umatmu. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati keluarga demi keluarga. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati usaha, berkati bisnis, berkati pekerjaan umat-Mu.
dari kelimpahan-Mu, bela semuanya. Karena sumber kami ada di surga. Sumber kami Yesus Kristus Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berilah hikmat buat umat-Mu mengelola semua tanggung jawab usaha mereka. Berkati kesehatan umat-Mu. Keluar masuk mereka dipelihara, dijagai, dilindungi daripada yang jahat. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan ya Tuhan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita limpah atas seluruh umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.